tidak mau menerima orang tuanya. Masya Allah, memang sangat berat sekali kalau tidak dengan hati, Mas. Kadang saya sampai nangis. Kadang mereka itu kita rangkul saja sudah berterima kasih. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepanjang galah. Mungkin itulah kiasan yang tepat untuk menggambarkan keberadaan mereka di Gria Lansia Husnul Khotimah, terpinggirkan dari keluarga, bahkan terlantar. Adalah Mufahiro, sosok yang mau peduli mengorbankan waktunya untuk merawat para lansia di sisa usia mereka. Bidan Mufi, sang penjaga usia senja. Sebutan anak durhaka bisa jadi tak hanya ada di kisah dongeng belaka. Ternyata mereka yang benar-benar tega menelantarkan, bahkan membuang orang tua kandungnya, nyata adanya di dunia. Kisah-kisah tersebut terekam dalam ingatan renta 60 orang yang mendiami Gria Lansia Husnul Khotimah. Dusun Baran, Desa Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka tercampakkan dari orang terdekat yang seharusnya mencintainya. Keluarga. Assalamualaikum. Waduh, lagi asik ngobrol Bu Mufi. Dengerin ceritanya ini ya. Ya Mbak, ini dengar ceritanya Mbak Duda-Duda. Adalah Mufahiro atau akrab disapa Bidan Mufi. Sosok yang menguatkan para lansia untuk bisa tetap semangat menjalani nikmat sisa senja usia yang masih ada. Tapi kulitnya yang luka lepas. Itu yang satu lagi yang jari begini nih, tiba-tiba berteriak-teriak kayak orang gila masuk di dalam tuh. Kalau dibuang kan kasarannya kasar ya Mas ya. Tapi mereka memang tidak mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Tidak mau menerima orang tuanya. Karena itu alasannya, makanya tanda tangan. Berbekal keinginan untuk mengamalkan ajaran agamanya, Bidan Mufi bersama suami Nur Hadi Rahmat bertekad mengabdikan diri bagi kelangsungan hidup mereka yang terlantar, mereka yang terbuang, mereka yang terpinggirkan. Itulah kelebihan kalau kita menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Ma'un itu ya. Kita merawat anak-anak yatim dan du'afa. Mereka kan tergolong du'afa ya. Insya Allah kalau kita menetapkan hati bahwa kita ini menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kita. Ada disebutkan dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Bahwa sainal insana biwalidayhi amalatu umuhu wahnan ala wahnin
wa fisolu fi amaini anishkurli wali walidayya wa ilayal masir. Jadi kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah mengandung kita dengan lemah, dengan segala daya. Itu alasan kita untuk berbakti kepada orang tua. Mereka bisa hidup bertahan. Itu karena apa? Karena kasih sayang Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Wassalatu wassalamu alaik ya imamal munafiqin. Beranjak pagi di kaki Semeru, desa masih terlelap dalam tidurnya. Langkah bidan Mufi telah sampai di kesibukan Gria Lansia Husnul Khotimah. Mengawali setiap paginya, berjibaku bersama panggilan hati untuk melayani sesama, memberi arti hidup pada mereka yang lanjut usia, menguatkan pondasi hati, meneguhkan tiang agama. Menyiapkan mereka yang renta agar kelak husnul khotimah ketika nanti saatnya tiba. Subuh saya bersama-sama membersamai mereka untuk sholat berjamaah dengan hamba-hambanya. Setelah itu kita murojaah seperti tadi, murojaah mulai Al-Fatihah sampai surat-surat pendek. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Murojaah itu kan mereka itu rata-rata terlantar ya Mas ya. Ada yang hidup di kolong jembatan, ada yang hidup di tempat sampah, ada yang hidup di terminal, di pom bensin. Mereka jarang sekali mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Fatihah pun mereka kadang lupa. Nah, saya mencoba mengingatkan mereka kembali tentang ayat-ayat mereka, ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Al-Fatihah dengan artinya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kegiatan di sini setiap pagi itu mbah-mbah berkumpul di halaman, jadi untuk mengikuti kajian pagi, membaca surat-surat pendek, terus zikir bersama, membaca sholawat dan lain-lain, terus jam 6 itu senam pagi. Tujuannya untuk membersamai mbah-mbah untuk semangat dalam beribadah, agar mbah-mbahnya semangat setiap hari beribadah kepada Allah. Tujuannya untuk menghantar mereka menuju kematian yang husnul khotimah. Assalamualaikum. Semua sudah kebagian tema belum? Belum. Yang sabar. Kita nikmati. Oh, yang puasa siapa? Yang puasa Mbak. Bapak-bapak, ada lagi yang puasa? Ya tadi ya, gatalnya itu karena kita tidak membersihkan diri. Kalau seandainya bapak wedok-wedok ini paling setiap hari rajin ya mandi ya. Ya. Dan sewu. Memulai hari dengan gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Beginilah aktivitas setiap pagi yang dilakukan di Gria Lansia Husnul Khotimah. Menikmati kopi, ngobrol santai,
sambil menunggu waktu senam tiba. Kadang-kadang babari kemana? Olahraga semacam ini tak hanya menyehatkan raga, jiwa pun seakan terobati dari sepi yang kadang masih singgah di hati. Tergabung dalam sebuah keluarga besar, ke-60 lansia yang ada berbaur menikmati sedikit kegembiraan pagi ini. Kalau di gereja lansia sini, saya merasa senang. Iya, ya semuanya tercukupi. Ya, pakaian, terus makanan, perawatan, juga keperluan lain-lain tercukupi. Terus pundi malih wong kula diusir kene menantu. Mantu kula kan ngusir kula, Pak. Lah kula mboten gadah napa-napa nggih. Terpaksa kula diantar ngriki kali Pak Alura, kali Pak RT. Pun bebas mboten gadah sinten-sinten. Teng mriki pun seneng ati kula, pokoke kula berdoa yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kula dilancaraken asal kula ngaji sembayang. Di usia yang semakin senja, bagi para lansia lazim menemui beragam penyakit kala tua. Satu persatu dari mereka mendapat perhatian pemeriksaan kesehatan dari bidan Mufi setiap harinya. Pengetahuan dan pemahaman medis selaku bidan desa, Mufi gunakan untuk merawat para lansia dengan beragam keluhan kesehatan yang ada. Jika dirasa tak mampu, Mufi pun segera merujuk pada dokter atau fasilitas kesehatan yang memungkinkan. Kesehatan kegiatan ini ya mau ngaji kok. Ini adalah Pak Kaprawi dari Malang, dan menurut Bu Mufi beliau sedang menderita gatal-gatal, entah alergi atau apa dari kemarin, dan sekarang sedang diberikan obat oleh Bu Mufi. Mana sih? Misalnya gula ini ada kalau sing teko keturunan Mbak. Gria Lansia Husnul Khotimah dirintis sejak tahun 2019 dan dapat realisasi pada tahun 2021. Darahnya tinggi. Panti jompo ini ada karena mereka yang tergugah hatinya mendonasikan materi, tenaga, dan doa demi terwujudnya rumah singgah bagi lansia terlantar. Puluh lansia yang sebelumnya terlantar karena berbagai latar persoalan hidup masing-masing, kini dapat saling berbagi, terjalin persaudaraan satu sama lain hingga nantinya satu persatu terpanggil.
Mufi sang bidan bersama sejumlah relawan lainnya pun terketuk untuk menjadi teman, saudara, sekaligus perawat bagi mereka yang lanjut usia. Saya di sini kapasitas sebagai merawat, Mas. Pokoknya satu syaratnya harus terlantar dan tidak punya akses kemana-mana. Contohnya akses kesehatan, akses rumah, tidak punya rumah mereka, tidak punya anak, tidak punya tempat tinggal. Saya tidak tahu masa lalunya mereka. Kita kan tidak bisa menghakimi masa lalu anak dan orang tua, Mas. Kapasitas saya adalah merangkul, merawat, memberikan pembinaan kepada kita bahwa ya sekarang yang ada kita jalani, gitu aja, Mas. Saya yakinkan mereka enak di sini daripada jenengan di luar. Insya Allah kita mengkondisikan jenengan sebagai ibu kita, sebagai mbak kita, sebagai orang tua kita. Itu yang menyebabkan mereka itu dekat dengan kita. Terus guyonannya itu. Jadi jangan anggap kita sebagai orang lain, tapi sebagai anak. Ada kalanya Mufi mendapati kisah menyedihkan di antara mereka. Bahkan hingga di akhir hayat, ada anak yang masih menyangkal keberadaan orang tua kandungnya. Sudah kritis ya, Mas, telepon anaknya. Nggak mau, Mas. Nggak mau ngomong. Jenengan bayang. Sudah kritis ya. Nafasnya tinggal satu-satu. GCS-nya satu-satu. Saya teleponkan video call itu tidak mau berkata-kata. Terus saya gini, Masya Allah, hanya pemakamannya saja, Bu, masuk jenengan nggak mau menerima. Kisah sedih juga diakui Mufi dan para relawan yang tergabung ketika rumah singgah ini kesulitan memenuhi kebutuhan para lansia. Namun agaknya Tuhan tak pernah tinggal diam, menjawab doa-doa atas nama kebaikan. Keajaiban demi keajaiban dirasakan Mufi selalu datang tepat pada waktunya. Moro-moro datang beras, moro-moro datang pempes. Itu ungkapan, ya apa ya, Mas ya, ungkapan saya sama Allah syukurnya itu loh. Karena Allah mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena kita menolong agamanya Allah. Lihat Bu Mufi, kurang, saya panjang perjalanan saya, Mas. Di sini saya hampir berapa tahun ya, baru diangkat PNS, hampir 18 tahun baru diangkat pegawai negeri. Saya jadi bidan desa di sini di Wajak hampir ya sekitar 10 sampai 13 tahun ya di sini. Kalau keterlibatan saya di panti di Gria Lansia ini kan saya tidak mengikut sertakan tentang kedinasan saya. Jadi saya beraktivitas di luar kedinasan. Saya hari Senin sampai Sabtu dinas di Puskesmas, Polindes Melayu, ya saya jalani. Berangkat jam 7:30, pulang jam 2-3, setelah itu habis dinas, saya ke panti. Ya, duduk sini dulu.
Bidan Mufi atau Mufahiroh adalah abdi negara yang bertugas sebagai pelayan kesehatan bidan desa. Anak keberapa, Bu? Wanita yang terlahir pada tahun 1978 ini diangkat sebagai pegawai negeri sipil setelah kisah panjang sebagai pegawai tidak tetap selama 18 tahun mengabdi. Di mata keluarga, Mufi adalah sosok dengan jiwa sosial tinggi. Hingga Nur Hadi Rahmat sang suami pun mendukung penuh keinginan sang istri untuk berdedikasi pada kemanusiaan. Aku mari ini vaksin. Paling ku mulai jam-jam 10. Kalau sepengetahuan saya selama ini memang istri saya ini totalitas untuk merawat mereka. Bahkan sampai sekarang jarang di rumah, jarang pulang rumah. Jadi pagi berangkat jam 7, sebelum jam 7 itu nanti kalau pulang dari kantor itu pun langsung ke Gria Lansia. Terus sampai malam pulang jam 3:30 sudah ke Gria Lansia lagi sampai jam 7, sampai senam sarapan pagi. Selama mereka masih ada, orang tua adalah ladang pahala yang tak ternilai. Seharusnya lah sebagai anak kita wajib memuliakan mereka, terlebih di hari tuanya. Sosok Bidan Mufi menginspirasi, mengetuk dalam hati, menggetarkan sisi haru. Mengingatkan betapa besar jasa orang tua yang seharusnya lah kita kasihi. Selagi ada, luangkan waktu untuk membalas kebaikan mereka yang telah mengantarkan kita menjadi seperti sekarang ini. Dan ingat, bahwasanya di setiap langkah kita ada doa mereka. Anda masih punya orang tua? Masih bersama mereka? Syukuri dan nikmati waktu yang ada. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa memeluknya. Dari Bu Mufi, saya belajar bagaimana membangun hablum minanas yang baik dengan menciptakan empati antar sesama. Dan dari beliaulah saya menauladani bagaimana menjalin hablum minallah dengan menjalankan semua perintahnya. Salah satunya adalah memuliakan orang.